Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Bobby, tentunya masih di Lentera Hitam. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah tragis dari para pendaki Gunung Prau yang mengalami kejadian naas tersambar petir. Sebuah malapetaka yang tak terbayangkan. Tak main-main. 3 nyawa melayang seketika, hilang dalam kobaran listrik yang menyambar. Sementara 2 pendaki lain bergulat antara hidup dan mati dalam luka yang menganga mengerikan. Bagaimana hal mengerikan ini bisa terjadi di gunung yang begitu indah itu? Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum saya menyelami lebih dalam ke dalam pendakian yang berujung petaka ini, izinkan kami membawa kalian mengenal lebih dekat dari Gunung Prau ini, sang ratu dataran tinggi yang memikat hati ribuan jiwa. Gunung Prau adalah gunung megah di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang puncaknya itu menjulang gagah setinggi 2.590 meter di atas permukaan laut. Sebuah mahakarya alam yang menjanjikan panorama matahari terbit golden sunrise yang begitu mempesona. Seolah langit sendiri turun menyapa bumi. Tak heran, gunung ini menjadi idola para pendaki wisata yang datang berbondong-bondong untuk mengecap keajaiban itu. Terdapat banyak jalur pendakian resmi yang bisa dipilih, masing-masing dengan pesona tersendiri. Via Basecamp Patak Benteng, Kali Lembu, Duwirawati, Wates, Teretep, terus Kenjuran, hingga Branten. Jalur Patak Benteng khususnya menjadi favorit utama karena waktu pendakiannya itu yang lebih singkat, hanya 2-3 jam saja. Sebuah godaan yang tak tertahankan dibandingkan jalur lain yang lebih berliku-liku dan melelahkan. Rata-rata Gunung Prau didaki oleh sekitar 8.000 orang per bulannya, menandakan betapa ganasnya antusiasme para petualangan terhadap Gunung Prau yang penuh misteri ini. Namun di balik pesonanya yang memikat, ada sisi gelap yang patut diwaspadai dengan nyawa, terutamanya pada musim hujan yang ganas. Sekitar Januari sampai Maret, jalur pendakian sering berubah menjadi neraka berlumpur, licin seperti ular licin, dan rawan longsor yang bisa menelan siapa saja dalam sekejap. Demi keselamatan jiwa dan kelestarian alam yang rapuh, pengelola Gunung Prau rutin menutup kegiatan di awal tahun, seperti benteng pertahanan melawan amukan cuaca. Benar saja, memasuki tahun 2017, pihak Perum Perhutani KPH Kedu Utara bernama Forum Basecamp sepakat menutup seluruh jalur pendakian Gunung Prau selama 3 bulan penuh yang mencekam, hitungan sejak 5 Januari hingga 4 April 2017. Penutupan sementara ini bukan sekedar istirahat, melainkan perjuangan heroik, memperbaiki jalur yang hancur lebur, serta meluncurkan program penghijauan masif. Para sukarela pecinta alam dengan semangat membara, turut bahu-membahu menanam bibit pohon segar dan memperkuat tanah yang tererosi parah oleh badai hujan yang tak kenal ampun. Bayangkan, ribuan bibit ditanam untuk menyembunyikan luka gunung. Setelah upaya pemulihan ekosistem yang heroik dan meredanya amukan hujan yang ganas, gunung ini akhirnya kembali dibuka bagi para pendaki pada awal April 2017. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu seperti fajar baru. Awal April 2017 menandai reopening pendakian Gunung Prau usai penutupan rutin yang melelahkan. Meski sudah memasuki akhir musim hujan, cuaca di kawasan Dieng saat itu masih stabil seperti bom waktu.
Hujan deras kerap mengguyur tanpa ampun, terutama di siang hingga sore hari. Disertai badai petir yang menggelegar seperti raungan dewa murka di sekitar pegunungan. Namun, animo pendaki untuk mendaki Gunung Prau tetap membara seperti api yang tak pernah padam setelah reopening tersebut. Setiap akhir pekan, gunung kembali ramai dipadati oleh jiwa-jiwa pemberani. Demikian pula pada akhir pekan Maut tanggal 22 sampai tanggal 23 April 2017. Sebuah hari yang akan tercatat sebagai mimpi buruk abadi. Salah satu rombongan yang datang adalah kelompok berisi 11 orang pendaki asal Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Sebagian besar berusia muda, penuh semangat petualangan yang membara. Kelompok ini yang terdiri dari 8 pria dan 3 wanita tangguh, berangkat dari Jakarta pada Jumat malam, 21 April 2017, menggunakan transportasi darat dan perjalanan semalaman yang melelahkan. Setelah menempuh rute panjang yang menguras tenaga, mereka tiba di Kabupaten Wonosobo pada Sabtu pagi. Tubuh lelah, tapi hati berdegup gembira. Lalu beristirahat sejenak untuk mengumpulkan kekuatan. Seusai rencana yang matang, mereka memilih jalur pendakian via basecamp Patak Banteng di Kecamatan Kejajar, jalur populer yang menjanjikan pendakian cepat. Kami mulai mendaki itu siang hari Sabtu, tutur Muhammad Iqbal, salah satu anggota rombongan, dengan suara bergetar mengenang momen itu. Perjalanan menanjak yang curam mereka tempuh dalam beberapa jam penuh dengan keringat dan tawa, hingga menjelang sore hari yang mulai gelap. Seluruh anggota berhasil mencapai area puncak Gunung Prau yang luas dan mempesona. Di puncak yang terbuka luas seperti panggung alam raya, rombongan mendirikan tenda dengan riang dan gembira, bermalam untuk menyaksikan golden sunrise keesokan harinya. Sebuah impian yang begitu dekat. Malam itu cuaca cukup cerah, tapi dingin menusuk tulang khas Dieng. Angin berhembus lembut seolah merayu. Pagi harinya, Minggu 23 April 2017, para pendaki menikmati golden sunrise Gunung Prau yang begitu epik. Cahaya emas menyinari pemandangan perbukitan Dieng yang hijau membentang seperti lukisan surgawi. Seusai berkemas dengan hati puas, rombongan tidak kembali turun melalui jalur semula. Mereka berencana melalui petualangan ke kawasan objek wisata Dieng, sehingga memutuskan untuk menuju arah Dieng Wetan yang indah. Rute turun ini memungkinkan mereka finish di dekat kawasan wisata Candi Dieng, sebuah rencana sempurna yang seharusnya berakhir bahagia. Sekitar setengah hari, rombongan mulai menuruni gunung dengan gembira, sembari sesekali berfoto di perjalanan yang penuh tawa dan ceria. Tapi tiba-tiba, menjelang siang pada 23 April, langit berubah murka. Awan gelap berkumpul seperti pasukan kegelapan. Hujan deras turun melanda kawasan Gunung Prau dan sekitarnya, seperti air bah yang murka. Seketika pukul 12 siang, hujan turun disertai petir menggelegar yang mengguncang jiwa, memaksa para pendaki mencari tempat berteduh dalam kepanikan. Rombongan 11 pendaki dari Jakarta tadi kebetulan telah menempuh sekitar separuh perjalanan turun di dekat sebuah menara telekomunikasi yang berdiri sendirian di lereng gunung, berjarak kurang lebih 3 km dari basecamp Patak Benteng. Mereka memutuskan berhenti seketika, jantung berdegup kencang, dan segera mendirikan tenda darurat untuk berlindung dari hujan deras sambil memasak makan siang yang seharusnya menghangatkan tubuh. Menurut keterangan yang dihimpau dari saksi mata yang selamat, lokasi mereka berteduh tak jauh dari menara BTS seluler, suatu posisi yang ternyata menjadi jebakan maut ketika badai petir mengamuk. Benar saja, sekitar pukul 14.30 menjelang sore yang gelap gulita, musibah terjadi secepat kilat dan membelah langit. Karena perjalanan turun hujan deras, kami dirikan tenda lagi sembari makan siang. Tiba-tiba ada petir yang menyambar seperti monster listrik, terang si Iqbal.
menceritakan detik-detik mencekam itu dengan suara gemetar. Air mata hampir menetes. Dalam waktu singkat yang mengerikan, dua kali petirnya menyambar area sekitar menara dengan dentuman yang memekakkan telinga. Duar! Sambaran listrik bertegangan tinggi, jutaan volt, itu langsung menyambar tenda yang ditempati kelompok pendaki, seperti pedang petir yang turun dari langit. Wah, ngeri pokoknya. Diduga kuat, menara logam tinggi di dekat mereka berperan sebagai konduktor maut, menghantarkan sengatan petir dengan efek lebih dahsyat. Medan listrik diperkuat struktur menara itu, menciptakan gelombang arus listrik bumi yang menjalar seperti ular beracun. Para pendaki di dalam tenda terpental keras seperti boneka rusak. Buak-buak, tubuh mereka bergetar hebat, tak sadarkan diri seketika akibat sengatan yang membakar daging dan jiwa. Situasi di lokasi tersebut mendadak menjadi neraka hidup. Hujan lebat masih mengguyur tanpa henti seperti air mata langit. Sementara beberapa anggota rombongan tergeletak, tidak bergerak, tubuh hangus dan berasap, mengalami luka bakar mengerikan yang menganga. Setelah sambaran petir reda sejenak, diketahui 3 orang pendaki mengalami kondisi paling parah. Mereka tidak bergerak lagi, nafas terhenti, menderita luka bakar berat yang menghitamkan kulit. Sementara itu, 2 pendaki lainnya terluka dalam kondisi kritis. Salah satunya mengalami luka bakar mengenaskan dari leher hingga punggung. Sempat pingsan, kehilangan ingatan sementara. Tubuhnya kejang-kejang dalam penderitaan itu. Sisanya 6 orang selamat tanpa cedera fisik berarti. Tapi mata mereka penuh kengerian, mengalami syok dan trauma mendalam yang akan menghantui selamanya pasca kejadian maut tersebut. Dalam tragedi yang mengiris hati ini, 3 pendaki akhirnya meregang nyawa di tempat yang seharusnya indah. Nyawa mereka hilang dalam kobaran petir yang tak kenal belas kasih. 2 pendaki terkulai kritis, bergulat dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Sementara 6 pendaki lain menderita luka ringan maupun trauma psikologis yang dalam seperti luka yang tak terlihat. Rombongan pendaki yang tertimpa musibah ini diketahui terdiri dari 8 pria dan 3 orang wanita pemberani. Mereka berusia sekitar 20 hingga 35 tahun, di puncak kehidupan yang seharusnya penuh harapan. Adapun 3 korban meninggal dunia yang menjadi martir petaka ini adalah Deden Hidayat Maulana, berusia 31 tahun, asal Sukmajaya, Depok, seorang pemuda berjiwa petualangan. Terus Adit Agung Dermawan, 29 tahun, dan Adi Setiawan, 31 tahun. Keduanya warga Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sahabat yang hilang bersama dalam amukan langit. 2 pendaki yang mengalami luka serius mengerikan yaitu Danang Yudi Asmoro, 28 tahun, dan Saiful Ulum, 35 tahun. Keduanya dari Jakarta Timur yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Pertolongan baru dapat datang setelah salah satu pendaki yang selamat, dengan tangan gemetar dan hati hancur, berhasil keluar dari tenda neraka itu dan mencari sinyal komunikasi di tengah badai yang mengamuk. Dalam kondisi hujan badai yang seperti akhir dunia, mereka berupaya mati-matian menghubungi pos pendaki terdekat. Suara mereka pecah dalam isakan menjelang pukul 15 sore. Laporan pertama kali diterima oleh petugas penjaga basecamp Dieng bahwa sekelompok pendaki tersambar petir di atas gunung. Kabar yang menyebar seperti api liar. Kabar mengerikan ini segera diteruskan kepada tim ranger di basecamp lain, memicu mobilisasi darurat. Tim tanggap darurat Gunung Prau pun segera bergerak dengan kecepatan kilat. Hati mereka berdegup was-was. Beberapa anggota ranger dari basecamp Dieng diberangkatkan naik terlebih dahulu menuju lokasi maut. Disusul tim ranger dari basecamp Patak Benteng, Kali Lembu, dan yang lainnya.
yang berkoordinasi dalam formasi heroik menuju titik kejadian. Sekitar pukul 16 atau 4 sore, regu menolong pertama mencapai titik koordinat kejadian di ketinggian kurang lebih 2565 mdpl, tak jauh dari puncak, di mana aroma kematian masih menyelimuti. Tim rescue segera memprioritaskan penyelamatan korban yang masih hidup. Tanpa mereka gemetar saat memeriksa denyut nadi yang lemah, pukul 16.45 sore hari, pendaki yang kritis berhasil dievakuasi terlebih dahulu ke bawah dengan tandu darurat yang goyah di medan licin. Sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Tak lama berselang, sekitar pukul 17, satu korban meninggal dan 7 pendaki yang selamat mulai dievakuasi turun secara bertahap, sambil menunggu bantuan tambahan yang datang seperti malaikat penyelamat. Medan licin berlumpur seperti rawa neraka, ditambah hujan yang belum reda seperti tangisan langit, membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat dan penuh bahaya. Setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Sekitar pukul 18.15 sore hari, tim berhasil mengevakuasi satu jenazah korban yang meninggal terakhir bersama sisa perlengkapan kelompok pendaki tersebut yang berserakan seperti puing mimpi hancur. Evakuasi keseluruhan korban akhirnya rampung menjelang petang yang gelap gulita. Sekitar pukul 20.00, sebuah operasi heroik yang menguras air mata. Semua korban telah berhasil dibawa ke posko di bawah. Tapi harga yang dibayar begitu mahal. Proses evakuasi dramatis ini melibatkan upaya gabungan puluhan pahlawan tanpa tanding. Sekitar 50 orang dikerahkan, terdiri dari tim Mountain Rescue 2590 Dieng, para ranger lintas base camp yaitu Patak Benteng, Dieng, Kali Lembu, dan Dwirawati, anggota Polres Wonosobo, Koramil Kejajar, polisi hutan atau Polhut, serta relawan hingga warga setempat yang berani menantang badai. 6 unit ambulan disiagakan dengan sirene meraung berasal dari Puskesmas Kejajar RSUD Wonosobo. Ambulan relawan untuk membawa para korban dalam kondisi darurat. Turut membantu pula warga desa di sekitar Gunung Prau yang dengan sigap menawarkan tenaga bantu di tengah cuaca buruk yang seperti kiamat kecil. Kapolres Wonosobo saat itu, AKBP Muhammad Ridwan, bahkan turun langsung memimpin operasi evakuasi dengan keberanian luar biasa. Suara menggelegar memerintahkan di tengah hujan. Evakuasi memakan waktu sekitar 6 jam penuh ketegangan, dari pukul 15 sampai pukul 21.00. Malam-malam, kondisi gelap, pekat yang menyelimuti seperti kain kafan. 2 korban meninggal dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Tubuh mereka dingin dan tak bernyawa, sedangkan 1 korban meninggal lainnya menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan turun saat dievakuasi dalam kondisi kritis, sebuah adegan yang menghancurkan hati semua yang menyaksikan. Sementara 2 pendaki yang terluka berat sampai dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan darurat yang putus asa. Sebelum akhirnya, seluruh korban, baik yang hidup maupun yang meninggal, dibawa ke RSUD Setonegoro Wonosobo, di mana jeritan kesedihan memenuhi ruangan. Musibah maut di Gunung Prau tersebut segera menjadi sorotan publik dan media pada akhir April 2017. Seperti gempa yang mengguncang negeri sebelumnya, belum pernah terjadi kecelakaan sebesar ini di Gunung Prau yang merenggut korban jiwa lebih dari 1 orang. Sebuah tragedi yang mengubah segalanya. Sebagai langkah tanggap pasca kejadian yang menghantui, pihak berwenang kembali menutup seluruh jalur pendakian Gunung Prau untuk sementara waktu, demi evaluasi mendalam dan penghormatan kepada para korban yang jadi syuhada alam. Forum Koordinasi Gunung Prau Indonesia atau FKPI selaku wadah pengelola basecamp menerapkan masa berkabung selama 7 hari penuh duka
sejak 24 April hingga 1 Mei 2017, di mana tidak ada aktivitas pendakian umum yang diperbolehkan. Gunung seolah meratap. Seluruh pendaki yang masih berada di gunung pada hari itu telah diarahkan turun dan dievakuasi dengan paksa, sehingga gunung dinyatakan steril pada Senin dini hari pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan singkat yang penuh kesedihan tersebut, pengelola melakukan evaluasi prosedur keamanan pendakian dengan teliti. Informasi tentang tanda-tanda cuaca buruk dipasang di base camp seperti peringatan maut, dan petugas mengingatkan kewaspadaan dengan alat komunikasi canggih untuk membantu kondisi gunung secara real time. Sebuah pelajaran berdarah setelah dianggap aman kembali. Gunung Prau dibuka untuk pendakian umum mulai awal Mei 2017. Para pendaki kembali diperbolehkan menikmati keindahan yang kini terasa lebih berharga. Namun tragedi ini meninggalkan pelajaran yang sangat berharga, tertulis dengan darah dan air mata. Setiap pendaki kini diingatkan untuk tidak menyepelekan faktor cuaca di pegunungan yang tak kenal ampun. Musibah 23 April 2017 menunjukkan tatapan cuaca. Betapa cuaca buruk, khususnya petir, dapat datang secara tiba-tiba seperti malaikat maut yang menimbulkan konsekuensi fatal yang menghancurkan keluarga. Sebagai tindak lanjut yang lahir dari duka, komunitas pendaki dan pengelola gunung melakukan sosialisasi masif tips keselamatan menghadapi badai di gunung. Sebuah seruan jiwa untuk selamat. Pendaki dihimbau dengan tegas, hindari berteduh di tempat terbuka atau dekat objek tinggi seperti pohon tunggal atau menara logam saat badai petir mengamuk, karena itu bisa menjadi undangan maut. Musim hujan akan selalu datang tiap tahun seperti siklus tak terelakkan, tapi diharapkan kejadian serupa tidak terulang dengan persiapan yang lebih baik. Edukasi cuaca bagi para pendaki, sikap kehati-hatian seperti perisai, dan teknologi pendukung. Pendakian Gunung Prau dan gunung-gunung lain di Indonesia dapat terus berlangsung aman, penuh dengan petualangan tapi tanpa korban. Tragedi di Gunung Prau tahun 2017 selamanya akan dikenang sebagai pengingat akan dahsyatnya alam yang tak bisa dilakukan manusia, dan pentingnya menghormati setiap rambu keselamatan dalam berpetualangan di alam bebas yang penuh misteri. Gunung Prau berduka dalam kesunyian, tapi dari balik duka ini lahir kesadaran baru yang membara untuk lebih waspada, lebih peduli keselamatan bersama, dan menghargai nyawa yang rapuh. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Kami sangat menghargai komentar kalian. Sampai di sini kisah penuh pelajaran dari saya. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita atau di video selanjutnya. Tetap aman dalam setiap berpetualangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Cuaca kali itu sedikit panas. Beberapa gumpalan awan mendung terlihat menghiasi hamparan langit. Waktu itu, aku berdiri di antara sekelompok orang. Hanya 7 orang lelaki dan 3 kaum hawa, salah satunya aku. Kami berencana untuk ke sebuah tempat wisata yang konon kabarnya keramat dan sepi pengunjung. Perjalanannya pun jauh, harus melewati 2 buah gunung. Masyarakat sekitar menamakan gunung tersebut dengan sebutan Gunung Kembar.
Letaknya di sebuah desa transmigrasi, yaitu Desa Mata Hualu, Sulawesi Tenggara. Penghuninya mayoritas suku Jawa dan Bali. Sebagian kecil bersuku lain. Jangan cari tentang gunung ini di Google, karena data-data tentang desa ini belum terdata sepenuhnya. Kisah ini aku persembahkan untuk para pendengar, juga sahabatku Darna, yang telah meninggalkan dunia ini beberapa tahun silam sebab penyakit kanker payudara. Semoga ia tenang di tempatnya kembali. Amin. Selamat mendengarkan, semoga menginspirasi, tersentuh, atau mungkin bergidik. Kita simak cerita selengkapnya. Aku dongkol melihat ulah para lelaki itu. Perut mulai keroncongan, matahari pun sudah mulai menanjak ke titik tengah. Namun mereka masih aja asik nongkrong sambil minum. Menyebalkan. Aku menggerutu sambil mengunyah roti yang sempat ku bawa tadi sebagai persiapan. Ini jadi pergi gak sih, Dar? Kenapa malahan santai dan minum sirup gitu? Terus tuh apa lagi? Cerocosku terhenti pas lihat bubuk putih dalam bungkus kertas yang dituang LL ke segelas sirup. Tunggu bentar lagi. Hanya jawab itu yang ku dengar dari bibir Darna. Kelihatannya dia pun rada kesel sampai garu-garu kepala. Emang kemarin rencananya gimana sih? Kenapa mereka kayak ogah-ogah gitu? Tanyaku heran. Udah, tenang aja, Ray. Pungkas sahabatku Darna yang berkulit hitam eksotik seperti warna kulit Afrika. Aku pun menunggu sambil menghabiskan roti yang tersisa. Benak masih saja liar mencari tahu jawaban perihal bubuk putih tadi. Udah yuk, kita berangkat. Akhirnya. Awal petualangan dimulai. Aku pun menarik nafas, sebab ini adalah pengalaman pertamaku berpetualangan di alam. Sebelum perjalanan dimulai, kami melingkar sambil berpegangan tangan dan berdoa. Tanpa LL dalam lingkaran itu, mungkin ia masih asik dengan minumannya. Sepanjang perjalanan di desa yang kami lalui, ada satu kegiatan masyarakat. Tepatnya di lapangan sepak bola. Pertunjukan kuda lumping sedang berlangsung. Aku memilih berhenti sejenak, dan ini pertama kali aku tonton kuda lumping. Kengerian aku rasakan atas apa yang terlihat dari salah seorang pemainnya. Ia mengunyah pecahan beling, lalu mengupas kelapa hanya dengan menggunakan gigi. Ayam pun dia santap mentah-mentah. Matanya menyala merah, seolah mencari-cari sesuatu. Rasa heran, takut, sekaligus takjub melingkupiku. Budaya yang eksotik, itu pikirku. Tapi kok gak berdarah ya tuh bibirnya? Entah aku bertanya pada siapa. Sebab sebagian kawan telah mendahului dan sepertinya tak tertarik dengan acara tersebut. Mungkin sudah terbiasa melihat kuda lumping, terlebih itu tradisi budaya mereka. Itu dirasuki roh halus. Satu suara sontak membuat aku menoleh. Ya ampun, dia lagi. Ini orang satu, apa sih maunya? Sejak tadi mepet-mepet melulu. Aku ngomel dalam hati. Dia adalah Kenny, lelaki yang tingginya melebihi tinggi tubuhku kala itu, yaitu 154 cm. Warna kulitnya agak kecoklatan, sedikit lebih gelap lah. Ingat es krim Magnum? Ya, serupa itulah warnanya. Rambut gondrong, lurus berwarna hitam, tak pirang seperti LL. Salah satu ciri khasnya adalah memakai topi. Aku tak peduli dengannya, dan lebih memilih memperhatikan pemain yang dirasuki roh halus sedang jongkok mengunyah beling sambil melototi siapapun. Matanya nyalang seakan ingin menelan penonton mentah-mentah. Beberapa anak kecil berlarian sebab ketakutan. Hingga pandangannya bersirobok denganku. Kami saling menatap lama. Ini mengerikan.
Aku saling bertatapan dengan roh. Pandangannya tak lepas dariku. Serasa ingin menelanku bulat-bulat. Aku bergidik. Jujur bulu kuduku meremang, dak-dikduk. Aku mematung. Satu tekupan di bahu membuat aku lepas dari ketegangan itu. Ayo jalan. Ntar kamu juga kerasukan bila saling tatapan gitu. Aku menuruti ajakan Kenny. Bulu kuduku masih saja meremang. Rasa takut masih tersisa. Sepanjang perjalanan, mata merah penuh misteri masih saja bercokol di otakku. Bulu kuduku merinding. Terasa sekali pada tengkuk juga kedua lengan. Kedua tangan kulipat menyilang di dada. Hawa aneh begitu terasa di sekitarku. Perasaan diikuti pun menghantui. Apa roh itu mengikutiku ya? Tapi, gak mungkin Ini kan siang hari. Pikiran di benak berkecamuk menciptakan sedikit getaran gelisah di dada. Demi membuat perasaan lebih nyaman, aku alihkan pandangan ke sepanjang jalan yang terlalui. Menata perkampungan yang sebagian merupakan wilayah persawahan. Dalam separuh perjalanan, satu sosok yang aku kenal muncul dari sebuah lorong dan bercakap dengan Darna. Namanya Rohim, teman SMP. Pernah sekelas denganku. Ia asli penduduk desa tempat kami berpetualangan. Setelahnya, LL juga menampakkan diri bersama seorang remaja. Dia ikut juga akhirnya. Apa dia tak oleng ya? Tapi kayaknya dia masih baik-baik saja sih. Keningku bertaut memikirkan LL sejenak. LL adalah lelaki tampan pertama dalam kelompok kami. Berwajah cute plus memiliki warna kulit putih. Rambut ikal, tinggi tubuhnya sekitar 169 cm. Terlihat agak kursi. Sayangnya, satu julukan yang paling melekat darinya adalah playboy kelas kakap. Kami memasuki area hutan. Rasa heran membuat aku bertanya. Kok hutan? Katanya kita mau ke air terjun. Air terjunnya dalam hutan, Non. Dan melewati gunung. Jawab Caidir. Apa? Terus jauh nggak? Nginep nggak? Rentetan pertanyaan juga suaraku yang agak keras membuat Caidir terbengong. Darna, kenapa tidak bilang-bilang sih? Kalau tahu gini, aku buat persiapan lebih. Ku pakai sepatu kets. Lihat saja kakiku, hanya pakai sendal. Ya ampun, ini benar-benar konyol. Aku nerocos menahan emosi. Lupa. Lagian aku juga sama ini, lihat. Elaknya sambil memamerkan sendal jepit birunya. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Darna. What? Dasar Darna. Kamu ini kan sudah biasa. Nah aku... Ia hanya terkekeh menimpali kemarahanku. Aku mengendus dengan wajah terketuk. Ayo lanjut. Mau jalan gak nih? Sudah mulai sore ini. Teriak Rohim dengan medok Jawanya. Teman lainnya sedang menanti di pinggir hutan. Sepanjang pandanganku terlihat pepohonan jati juga jenis pohon lainnya terhampar. Suasana sejuk yang dipancarkan tumbuhan dan semilir angin mampu melebur kekesalanku barusan. Cicit burung-burung saling bersautan seakan menyambut kedatangan kami. Sebelum masuk hutan, kalian harus berdoa. Dan yang paling perlu kalian ingat, jangan berisik, berulah atau merusak hutan. Satu lagi, jangan memanggil nama teman. Ucap salah seorang teman yang lebih tahu tentang area itu. Aku yang aslinya cuek, tidak terlalu peduli dengan peringatan itu. Bahkan berdoa pun tak kulakukan. Saking semangatnya, aku lebih dulu merambah hutan. Suaraku yang berisik terkadang bernyanyi juga heboh karena takjub. Sambil sesekali teriak memanggil Darna,
membuat beberapa kawan menoleh ke arahku. Hal itu kulakukan karena merasa tak nyaman berada di antara lelaki tak ku kenali, sedangkan Darna jauh di depan. "Shh, jangan berisik," seru mereka berbarengan. Aku hanya manyun dengan reaksi mereka. Tak terasa langit yang sebelumnya disinari mentari telah berganti hiasan arakan mega mendung, pekat menggantung. Tiba-tiba titik air mulai menetes satu persatu. Kian detik, rinai bertambah dari langit. Gerimis mulai membasahi bumi. Perjalanan yang dilalui pun mulai menanjak, berkelok-kelok. Tanah mulai becek dan licin. Akar-akar besar yang mencuat. Pohon tumbang dan batang sisa penebangan terkadang menghalangi perjalanan kami. Sekujur tubuh mulai basah oleh keringat bercampur rinai hujan yang kian saat bertambah deras. Kaos tipis dan ketat yang melekat di tubuh semakin terlihat transparan. Guyuran hujan membuat aku khawatir. Akhirnya melepas alas kaki dan menentengnya. Kenapa makin mendaki? Tanyaku sambil menyeka air di wajah. Rambut sudah basah kuyup. "Kita sudah di gunung," jawab LL bersama Kenny. Sepanjang perjalanan, kami saling bercerita untuk menghalau rasa lelah, hening, dan suasana alam gunung yang mulai pekat dan gelap. Sisi-sisi jalan yang dilalui merupakan jurang terjal. Kekhawatiran, rasa takut, dan ngeri menggeluti benakku. Sesekali, aku memberanikan diri nengok ke bawah jurang yang membuat jantung berdetak kencang. Kami mempercepat langkah. Sesekali ada teman yang bersiul di antara derap kaki dan kecipak rinai yang memantul dari tanah. Namun tiba-tiba, rinai hujan yang deras terkikis habis. Langit nampak cerah lagi. Wajah kaku kedinginan diganti rona bahagia. Tanah pada setapak masih basah dan tiba-tiba aku terpeleset. Aku menjerit. Jeritanku memenuhi keheningan gunung. Berada di jurang sekitar 4 meter dari bibir jurang membuat aku berpikir tentang kematian. Keringat dingin menjalar sekujur tubuh. Untunglah tangan sempat menggapai akar pohon dan aku tersangkut pada akar yang jauh lebih besar. Terasa wajahku keluh dan dingin, jantung berdetak kencang. Dalam keadaan seperti itu, aku hanya bisa istighfar. Wajah keluarga terlihat dan dari sudut mata, setetes gumpalan bersatu dengan sisa hujan yang belum sempat kuseka. Aku menengadah dan apa yang aku lihat teman-teman hanya terdiam melongo dengan wajah tegang. Hei, tolong aku dong. Kok hanya diam gitu? Tanganku gak kuat. Teriakanku membuyarkan keterkejutan mereka. Beberapa dari mereka memberi akar pohon yang telah disambung. Aku berusaha menggapai dengan satu tangan. Mereka menarikku. Setelah dekat, tangan LL dan Darna juga Kenny berusaha menggapai. "Kamu tak apa-apa?" Darna bertanya dengan raut wajah cemas. Alhamdulillah, hanya berdarah dikit. Aku memperlihatkan siku dan lengan yang terkelupas berdarah. Jantungku masih berdegup kencang. Kenny membersihkan tanah yang menempel di luka lengan, sedangkan Darna mengibas tanah yang melekat pada pakaianku. Tapi aku jengkel. Kenapa kalian hanya diam melongo? Aku hampir mati tahu. Gerutuku, mereka hanya terdiam. Tapi aku sadar, mereka juga pasti saja terkejut dan takut. Setelah beberapa saat dan memastikan aku baik-baik saja, perjalanan pun dilanjutkan. Jarak di antara kami agak berjauhan. Di depan beberapa meter, masih terlihat Darna juga Rahman. Mereka sepasang yang mulai bersemi.
Kami melewati sungai yang dangkal, airnya jernih. Sepanjang sungai ada beberapa akar pohon melintang di atasnya. Batu besar serta kecil memenuhi dasar sungai. Tapak kakiku terasa sakit, perih, dan mulai lecet. Apa tak ada jalan lain, Kenny? Hanya ini satu-satunya jalan, biar kita tak tersesat. Aku memeriksa kaki yang mulai berdarah saat menginjak batuan cadas. Apalagi betis dan mata kaki juga terasa sakit. Mungkin sebab terjatuh tadi, terbentur di akar bebatuan cadas. Baru terasa sakitnya. Lagi-lagi Kenny berempati. Aku gendong ya, ucapnya menawarkan bantuan. Aku terdiam menatapnya. Enggak. Nanti malah ambil kesempatan dalam kesempitan. Pikirku dalam hati. Udah nggak usah, aku bisa jalan sendiri kok. Aku menolak, lalu melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti di belakang. Tak beberapa lama, telah berada di sisiku. Sepanjang perjalanan kami berbincang apa saja, dan tanpa sadar kami kehilangan jejak kawan lainnya. Aku kebingungan, sedangkan Kenny tak menampakkan raut cemas sedikit pun. Ayo ke sini, ajaknya. Aku hanya bisa mengikuti karena berpikir ia penduduk daerah itu, pastilah tahu arah. Kami memasuki area hutan lagi. Sepanjang jalan setapak itu, terdapat beberapa jalan sempit dan ditumbuhi semak belukar. Kita harus lewat mana? Aku mulai cemas, memperhatikan beberapa jalan aneh yang bercabang. Lewat sini, ajak Kenny. Aku hanya bisa mengikutinya lagi. Di tengah hutan, kami bertemu seorang lelaki gondrong duduk di pondok. Dia menatap ke arah kami. Aku hanya melempar senyum. Aku heran mengapa ada orang tinggal di hutan. Mungkin hanya seorang penebang pohon kali ya, pikirku. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Hal aneh terjadi. Kami melewati jalan yang sama. Tapi aku berpikir positif. Mungkin memang sama. Dan lagi-lagi kami bertemu orang yang sama sebelumnya. Rasa aneh mulai menghantuiku. Aku menoleh ke arah Kenny di belakangku. Kenapa kita di sini lagi? Aku bertanya, tapi dia hanya diam. Pikiran negatif mulai bercokol pada benakku. Astaga, aku tersadar. Wanita di antara dua lelaki asing dan berada di hutan. Alarm di otak membuat aku lebih waspada. Dan aku tak tahu lelaki di pondok itu beneran manusia atau bukan. Birahi yang ranum mungkin sedang berpendar di otak keduanya. Itulah pikirku. Entah apa yang ada pada tempurung kepala mereka. Ini sungguh menakutkan. Kecemasan demi kecemasan menggelayutiku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Saat itu, cuaca mulai gelap meskipun masih sore hari. Aku memberi kode kepada Kenny untuk berpamitan dan meminta izin untuk lewat pada orang itu. Orang itu tidak bersuara, hanya mengangguk. Kami pun berlalu dari situ. Sesekali aku menoleh untuk memastikan apakah dia manusia atau bukan. Orang itu masih terlihat. Rasa lega pun menyeruak di dada. Anehnya, kami kembali berada di setapak bercabang untuk ketiga kalinya. Keadaan itu membuat aku tersadar bahwa kami tersesat. Aku menoleh lagi ke belakang. Selama ini, dia selalu berada di belakang. Mungkin ia menjagaku. Kita tersesat, Kenny. Sudah 3 kali kita kembali ke tempat yang sama. Aku merasakan wajahku keluh, tegang di antara keringat yang membasahi wajah. Kulihat Kenny pun mulai pias. Dia hanya bisa diam. Coba lewat sini, ajaknya untuk melewati salah satu setapak kecil penuh belukar, dan aku sekali lagi mengiyakan.
Lagi dan lagi kami hanya berputar di tempat yang sama. Aku benar-benar ingin menangis saat itu. Aku bersama lelaki asing. Kekhawatiran tentang Kenny berlaku mesum, menambah kencang detak jantung dan gelisah di dada. Apalagi langit kian gelap. Kepalaku mulai pusing disebabkan kelelahan, takut juga bingung. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam tampak di antara belukar dan pohon yang seakan memperhatikanku. Oh tidak, bayangan apa itu? Aku menutup mata lalu mengalihkan pandangan ke tempat lain dan berusaha menepisnya. Rasa takut kian kuat mulai menjalariku. Ray! Ray! Terdengar suara memanggil. Aku menoleh ke Kenny dan bertanya, Apa kamu memanggilku? Juga melihat sesuatu yang hitam? hanya ku dapatkan gelengan kepala darinya. Lalu, itu bisikan siapa? Aku bergidik menghadapi kenyataan ini. Hal yang tak pernah ku alami sebelumnya. Tersesat di antara lelaki baru ku kenal, juga sesuatu yang mengerikan. Ray! Suara panggilan itu terdengar lagi. Kenny, cari di mana jalannya. Aku takut. Suara itu memanggil namaku lagi. Apa kamu tidak dengar ya? Aku mulai merengek pada lelaki menyebalkan itu. Rasanya ingin menghambur di pelukannya, tapi ku tahan. Jangan konyol, Ray. Berpikirlah normal. Kamu kan punya Tuhan. Terdengar satu bisikan di hati. Itu membuat aku terbantu. Berada dalam kecaman rasa takut dan hari mulai terlihat kian gelap dari sebelumnya. Ataukah ada sesuatu lain yang memanipulasi waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu saling berebut di antara rasa takut dan keringat dingin yang mengucur. Lalu aku mengusap wajah, menarik nafas panjang, memejamkan mata serta mulai mengingat tentang apapun yang aku ketahui apabila tersesat. Meski rasa khawatir ada apabila seketika Kenny berlaku mesum di saat aku menutup mata. Pikiranku kocar. Aku terus mencoba. Dalam keadaan mencekam, begitu susah untuk mencerna. Akhirnya teringat satu cara. Aku lalu berdoa dan membaca Al-Fatihah 21 kali. Dan aku tekankan pada ayat ke-6 setelahnya aku membuka mata. Ray, lewat sini Ray. Ajak Kenny kemudian. Aku menolaknya dan berjalan terus. Kulihat Kenny berdiri mematung. Ikuti aku. Perintahku pada Kenny dan hanya mengikuti di belakang. Tak kupedulikan suara-suara memanggil dan bayangan hitam sejak tadi mengikutiku. Kumantapkan langkah seraya tetap fokus berdoa. Akhirnya, kami tak berada di tempat yang sama lagi. Suasana yang semula gelap, tiba-tiba berubah terang. Suara dan bayangan itu kini hilang. Aku bernafas lega. Lalu, suasana gelap tadi... Oh, tidak. Ternyata hal mengerikan itu baru saja ku alami. Aku mengucap syukur dan merilekskan otot yang kaku. Tadi kita itu tersesat. Apa kamu benar tidak mendengar namaku dipanggil? Juga tentang bayangan hitam? Tidak, Kai. Aku tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa kok. Jawaban itu benar-benar membuatku tertegun. Aneh. Kenapa cuma aku yang bisa melihat sosok gelap itu? Aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Aku mengeluh lelah berjalan. Lagi-lagi Kenny menawariku untuk menggendong. Kujitak saja kepalanya, tapi ia menghindar. Akhirnya kami bertemu teman lainnya. Kalian dari mana saja sih? Kami mencari kemana-mana. Todong Darna. Kalian juga kemana? Tiba-tiba menghilang. Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya.
Kulihat Kenny berbicara dengan LL. Lalu LL menjawab pertanyaan Darna. Mereka habis tersesat. Benar gitu, Ray? Darna bertanya, penasaran sekaligus cemas. Aku dan Kenny mengangguk. Ceritanya panjang, Dar. Makanya, jangan ribut dan teriak manggil. Sudah diperingatkan kan? Sahut Rohim. Aku hanya diam mendengar pertanyaan itu. Sekarang aku benar-benar paham bahwa hutan atau gunung ada penghuninya dan kita harus menghormati tata krama dan juga larangan. Sudah sore untuk ke induk air terjun. Waktu kita tak banyak dan hari sudah mulai malam. Ucap salah seorang dari kami. Kita ke anak air terjun saja, ajak yang lainnya. Ini pasti karena aku yang tersesat. Ucapku memelas. Yang penting, kamu selamat. Itu penting. Untuk ke induk air terjun bisa lain waktu. Ucap Soleh menenangkanku. Suara serupa lolongan anjing terdengar dari satu sudut. Dua teman memegang benda pipih panjang yang tajam muncul. Itu mereka dari mana? Aku bertanya pada Caidir yang berada tepat di depan. Mereka pun mencarimu, jawabnya. Aku terharu dengarnya. Ternyata mereka sangat peduli padaku. Aku benar-benar merasakan rasa persaudaraan, juga solidaritas, meski di antara kami beberapa tak saling mengenal. Kami menghabiskan hari yang tersisa setelah suasana mencekam itu. Selepas penat dan menceburkan diri di sungai juga mengguyur tubuh pada air terjun. Meski disebut anak air terjun, namun tetap indah dengan batuan hitam yang cadas dan kokoh menjulang tinggi dialiri air dari atas tebing. Pepohonan hijau begitu menyegarkan.